Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Waalaikumsalam. TikTok ini saya akan mempresentasikan seputar per iOS-an nih buat minggu ini. Di sini saya akan membahas tentang test flight. Di sini judulnya beta testing made simple with test flight. Apa sih test flight itu? Test flight itu merupakan tools atau environment yang digunakan developer dan tester pastinya yang membantu mereka untuk dapat berkolaborasi. Oke, di sini saya bakal jelasinnya mirip kayak story gitu ya mungkin. Nah di sini ceritanya di suatu pagi nih di sebuah startup. Nah di sini tuh ceritanya ada tim produk nih lagi diskusi stand up meeting ceritanya nih. Buat diskusi ini produk apa sih? Ada ide apa yang baru sih nih buat produk kita? Nah setelah si tim produk ini diskusi nih, akhirnya nemuin nih ide-ide yang bagus nih yang bisa dilempar ke tim engineering buat di develop. Nah, setelah requirement jelas, masuk ke backlog juga. Nah, akhirnya tim engineering pun memutuskan untuk bagi-bagi tugas nih buat di coding nih sama tim engineeringnya. Nah, akhirnya setelah tim engineering mulai buat develop, buat coding nih, buat sekitar biasanya 2 minggu ya. Kalau sprint, habis itu setelah udah selesai nih, nah, wah kok produknya keren nih, bikinan kita nih. Kayaknya perlu dites lagi nih. Biasanya kan kita tes kalau produk mobile kan di satu device biasanya buat satu mobile developer gitu. Paling banter juga paling 2 HP gitu buat buat testing. Kalau enggak juga pakai emulator gitu kan. Nah, udah gitu. Nah, tim produknya akhirnya pengen nyobain nih. Nah, gue mau nyobain dong produk yang udah gue bikin tadi. Produknya yang udah lu develop tadi nih. Gimana sih pengen nyobain di device gue? Oke enggak? Di device lain gimana yang panjangnya beda, ukurannya beda juga. Nah, terus dari si tim engineeringnya nih bilang gini nih, oh boleh nih kita boleh kamu tes nih, tapi syaratnya kamu harus ngasih UDID nih kamu nih, terus kita minta juga buat email, terus nanti setelah kita kirim email kamu konfigurasi ya si file ini di iPhone kamu nih buat kamu bisa tes nih aplikasi kita buat beta testingnya. Nah pasti kan bingung tuh orang awam yang bukan tech, orang tech gitu kan, apa sih ini UDID gitu. Nah mereka pun akhirnya bingung tuh apa tuh gimana tuh tadi tuh apa tuh sih, bahkan mereka pun ada yang nggak tahu tuh gimana cara lihat si UDID-nya. Terus bahkan ada yang bilang juga emang iPhone kita punya UDID ya. Terus bahkan ada yang bilang nanti gue ke ruangan lu ya bro ya buat cariin UDID iPhone gue buat sekalian installin gitu. Nah terus habis itu juga gimana sih cara install konfigurasinya, karena ini kan emang di luar environment ini ya si Apple-nya, si buat tools kita nanti bakal dijelasin setelah ini sih. Terus ada yang bilang lagi nih, setelah diinstalin sama tim engineeringnya, wah udah 2 jam nih buat install nggak selesai nih di iPhone-nya, nggak muncul nih app-nya nih, sampai iPhone-nya panas buat 2 jam, bahkan ada yang sampai dari jam kerja sampai pulang pun nggak selesai gitu ditanyain lagi. Nah, jadi di company tadi tuh pakai apa sih sebenarnya? Ya, di company tadi tuh current tool-nya itu pakai Fabric gitu. Jadi Fabric itu merupakan tools buat testing juga sebenarnya. Jadi dia punya produk itu namanya beta testing Crashlytics. Nah, si Fabric ini pada tahun 2017 dia diakuisisi sama si Firebase. Terus sekitar tahun 2018 ya sampai 2019 si mobile developer ini diwajibkan buat update gitu, migrasi dari si Fabric ke Firebase. Yang nantinya 2018 atau 2019 nanti bakal di deprecated gitu, sepenuhnya nggak bisa dipakai lagi. Nah, sebenarnya seribet apa sih si install si Fabric ini atau Crashlytics ini? Sebenarnya buat eh, orang yang tech itu ada backgroundnya sebenarnya oke-oke aja gitu. Cuman buat yang awam gitu kan agak sulit ya, dia harus dikirimin emailnya,
setelah dikirim email suruh buka browser gitu, suruh itu ikutin stepnya. Di sini contohnya suruh klik next gitu kan, terus install, terus suruh buka setting, terus masuk ke general, habis itu install ya Crashlytics-nya. Nah setelah install Crashlytics ini otomatis si iPhone-nya bakal install si app tadi tuh. Nah cuman beberapa nih waktu case yang pernah terjadi tuh misalkan dari 2 dari 5 orang itu punya case ketika install lama banget gitu sampai HP-nya sampai nge-lag sampai panas gitu kan. Itu kan gak enak juga buat tim si engineer-nya, bikin baterai health jelek juga kan, turun HP si iPhone-nya jadi panas gitu. Nah terus kita nyari solusi nih, kenapa kita nggak pakai cara yang seamless aja nih, yang sebenarnya Apple environment nih. Bagi yang Apple user nih pasti tahu kan kalau misalkan produk Apple ini rata-rata pada seamless semua gitu. Apa-apa gampang gitu. Tinggal install sekali klik langsung bisa gitu. Nah, kita coba pakai tools yang disediain oleh Apple sendiri. Nah, di sini kita coba pakai namanya test flight ini. Nah, kenapa sih kita pakai test flight ini? Yang pertama yang tadi kita nggak perlu ribet-ribet nih minta UDID. UDID itu apa sih gitu. Terus nggak perlu config profile lagi gitu. Karena tadi kan emang nggak official dari si Apple-nya kan, si tools tadi. Kalau ini emang bener-bener dari di provide dari si Apple-nya itu. Nah dia nggak perlu config file, dia udah seamless banget pokoknya. Terus iPhone-nya juga nggak ada tuh kata-kata, oh gue nggak bisa install ya iPhone gue panas banget. Terus nggak ada keluhan lagi gitu. Nah sebenarnya gimana sih caranya si developer ini buat delivery-nya? Nah ini di sini gue bakal ngasih contoh. Nah ini contohnya misalkan internal sekolahmu mau masukin si member baru nih, namanya misalkan di sini ada Bagas sekolah.co.id nih, tinggal input aja nama first name sama last name nya. Nanti otomatis si user ini di emailnya bakal dapat inbox nih buat installnya. Nah terus kebetulan satu atau 2 tahun lalu nih si test flight munculin fitur namanya public link nih. Nah ini lebih seamless lagi nih daripada yang di atas. Jadi kita tinggal copy linknya, kita share ke orang yang mau tes. Nah, nanti si testernya ini tinggal klik aja, nanti tinggal install nih. Kita juga di sini ada limit testernya juga. Jadi misalkan kita bikin segmentasi nih, untuk kita bikin segmentasi buat tim tim produk aja gitu ya, atau tim QA gitu. 20 orang gitu, atau misalkan nanti 30 orang aja nih di limit, itu bisa di sini di limit juga. Gimana sih si user ini atau testernya install? Nah ini gampang banget, ini di sensor juga nih. Buat contoh, ini contoh aja. Misalkan tadi kan udah dikirim di email atau linknya. Tadi nih ceritanya udah install si aplikasi TestFlight-nya. Ketika klik link tadi tuh dia bakal langsung muncul di sini. Ada invitation, dia tinggal accept aja. Nggak kayak tadi harus konfigurasi install config profile dan lain-lain, ngasih UDID, itu nggak perlu. Ketika udah masuk ngeklik linknya, dia masuk ke aplikasi TestFlight nih. Tinggal accept aja nih. eh, Mau ngetes apa enggak gitu. Ketika udah di accept, nanti di halaman home-nya bakal muncul nih aplikasi apa aja yang bisa dites sama si user atau available buat dites gitu. Nah selanjutnya, gimana sih cara si tester itu ngasih feedback ke kitanya? Nah di sini banyak banget nih si um, test flight ini ngasih option buat si testernya buat ngasih feedback. Yang pertama, kita tinggal ketika kita udah installnya nih, udah main-main di aplikasinya, kita tinggal screenshot aja nih di iPhone kita, terus tinggal pilih nih share beta feedback, nanti bakal otomatis kebuka buat halaman ini nih, buat ngasih screenshot, ngirim screenshot plus tell about your experience nih. Ini boleh apa aja sih, misalkan tentang UX-nya nggak cocok nih, atau misalkan kok gue mentok di sini ya fiturnya ya, terus misalkan gue mau uh, ngelakuin function atau fitur A gitu, mau coba fitur A kok mentok gitu ya, nanti bisa di share di sini gitu. Nah terus abis itu misalkan ada crash juga, dia bisa share juga nih, di share melalui home juga, langsung ada shortcutnya. Terus di shortcut sini juga bisa, kalau pakai haptic touch ya, atau misalkan ya ini bentar pakai haptic touch, di haptic touch nanti bakal muncul pilihan
send beta feedback misalkan baru kepikiran nih ternyata tadi ada yang kurang serk nih di halaman ini, tinggal haptic touch saja di app-nya, tinggal send beta feedback gitu. Nah ini contohnya misalkan tadi udah dikirim sama si testernya misalkan, screenshotnya bakal masuk nih. Ini contohnya ada dua feedback dari tester. Ada dua. Nah satunya mungkin ini bisa sih opsional nggak ngasih screenshot juga feedbacknya. Nah ini tampilan untuk detail si feedbacknya tadi. Nah ketika udah diimplementasi nih, akhirnya nih ada kejadian lagi nih. Bang, gue mau ngasih coba dong aplikasi AS nih buat anak baru. Terus ada lagi nih request, bang gue mau ngasih early access nih buat user setiap sekolah nih buat sekalian collect feedback. Biasanya kan iOS tuh ngasih ini, Apple tuh ngasih ini ya, kayak early access gitu ya, apalagi biasanya kalau iOS baru gitu, teman-teman yang kerja di IT suka yang punya iPhone apalagi iseng-iseng coba buat early access gitu, beta app atau beta OS-nya. Tiba-tiba ada yang udah install misalkan nanti ada iOS 15 gitu. Tiba-tiba teman-teman itu yang emang sebenarnya kerjanya nggak di spesifik di iOS development, mereka udah request gitu buat jadi beta tester. Antusiasnya kan mereka sekencang itu gitu buat coba si early access ini. Nah mungkin nanti si tim produk bisa mau coba nih buat early access nih buat user sekolahmu yang lama buat coba si beta testingnya nih. Gimana ya caranya ya? Nah akhirnya nih dari tim engineer nih gampang banget nih, tinggal nih gue kasih linknya nih, kirim kemana ya, kirim ke Slack aja kali ya, tinggal dikirim ke Slack nih. Nah terus kita bisa buat segmentasi juga nih, divisi lu nanti gue kasih link A ya, link yang berbeda gitu. Nanti buat yang UAT misalkan, buat testing ke user lain bisa pakai early access gitu, pakai link B. Nah gitu. Nah akhirnya kita masuk ke summary nih. Nah apa sih sebenarnya yang bedain kenapa waktu itu milih Tesla ini? Nah yang pertama kita masuk ke Fabric dulu kali ya, Fabric aka si app distribution ini. Nah yang pertama Fabric kan udah diakuisisi nih sama si Firebase, pasti dia kan cross platform tuh. Habis itu dia juga no user limit juga, jadi bisa berapapun itu bisa si Fabric ini. Namun dia itu kekurangannya tadi tuh painful banget buat deliverynya, bahkan buat si testernya itu painful banget. Terus habis itu ya jelas nggak seamless banget ya. Ketika si developer ini mau rilis, itu ketika si tester atau pengen nyoba dan dia belum terdaftar, kebetulan si engine ini udah keburuan rilis nih. Nah, si si tester baru tadi nggak bakal kebagian tuh app barunya. Jadi si developer ini bakal buat lagi tuh si aplikasinya buat di deploy lagi tuh buat si tester baru biar bisa nyobain. Nah, terus ke test flight nih, karena test flight emang masuk environment Apple-nya kan. Jadi emang udah seamless banget gitu, gampang banget buat cobainnya. Terus easy to deliver juga, gampang banget gitu. Misalkan kita udah upload aplikasinya ke App Store Connect gitu. Nanti dia bakal otomatis muncul ke si testernya itu. Terus habis itu di testbed ada notification nih. Jadi ketika si developer udah apa namanya? Udah selesai nih, udah mau deploy lagi nih. Gue mau ngasih ini deh, build baru nih, versi baru kalau di testing dulu di HP. Misalkan di iPad bagus nggak ya? Kalau misalkan di iPhone yang kurang gede banget bagus nggak ya? Terus misalkan wah kita kan ada iPhone baru nih, baru keluar nih iPhone 12 mini gitu kan. Gimana sih di iPhone itu di physical device-nya, kalau emang di emulator kan kita bisa nyobain gitu. Mungkin nanti di setiap device bisa beda-beda gitu, setiap device-nya. Nah kita bisa dapat si user atau testernya bisa dapat notification tuh kalau misalkan ada versi baru. Terus yang feedback tadi udah dijelasin juga, ada banyak cara buat ngasih feedback buat dari usernya ke developernya. Tinggal screenshot atau pakai cara yang lain. Nah terus version history nih, di test flight juga ada version history. Jadi misalkan si testernya nih mau, wah gue pengen coba install lagi lah versi yang lama gitu. Kalau bedanya versi yang lama sama versi yang baru apa sih? Dia bisa install juga versi yang lama di version history ini. Nah kekurangannya apa sih si test flight ini?
si tes flight ini mungkin kalau awalnya butuh si review dari si Apple-nya. Nah, berdasarkan pengalaman sih, ketika dia update minor gitu ya. Kalau update minor kan biasanya update di number aja tuh, build number itu bakal cepet banget. Jadi misalkan kita udah bahkan nggak perlu di review kayaknya, udah kayak sekitar 2 menit atau 1 menit gitu, kita upload ke App Store Connect gitu, dia langsung langsung muncul gitu di testernya. Mungkin yang lama itu kalau misalkan kita ganti build version gitu, misalkan dari 2.1 2.2 itu mungkin agak sedikit lama sih, sekitar mungkin setengah atau sampai 1 jam gitu buat update-nya. Nah, terus yang terakhir itu kekurangannya ada limit nih, cuman case ini kan tergantung ya, tiap company beda-beda gitu. Kita butuh berapa tester sih? Masa ya kali kan 10.000 tester gitu. Kalau menurut saya sendiri sih ini nggak masalah sih, maksudnya segede apapun company kan maksudnya masih terjangkau gitu. Kalau 1.000 tester gitu nggak nyampe kayaknya deh kalau sampai 10.000 tester ini. Begitu sih kalau di summary. Nah, kalau udah nih, akhirnya udah sampai di akhir slide nih. Terima kasih buat buat semuanya udah ikutan di Tech Talk kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Thank you Bagas. Thank you Bagas buat presentasinya. Teman-teman tepuk tangan dong buat Bagas dong. Ternyata. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman buat Bagas? Silakan. Ini nggak ada yang mau ditanyain? Kalau gitu saya yang nanya ya Bagas ya. Kalau tadi kan fokusnya ke beta testingnya ya. Nah sebenarnya kan sebelum beta kan ada alpha testing juga. Kalau menurut Bagas, seberapa kepake sih si alpha testing ini sama beta testing ini kalau misalnya di real case gitu ya? Nah, oke Mas. Kalau misalkan ini sebenarnya ini cerita real case aja ya. Misalkan sebenarnya kepake nggak kepake sih. Misalkan kita bikin sebuah fitur gitu ya, yang emang di layar itu emang butuh dites gitu. Tiap device beda-beda. Nah, kadang kita itu buat testingnya kan nggak ada waktu gitu ya Mas. Misalkan kita di device kita punya device nih, iPhone-nya cuman di device kantor sama pribadi, misalkan iPhone 6 sama iPhone 10 gitu kan. Nah, misalkan si Apple nih rilis device baru nih, mungkin ada bedanya gitu, misalkan iPhone 12 mini yang layarnya emang beda gitu kan, lebih kecil. Nah, misalkan ketika kita tes ternyata kita nggak sempet nih ngetes di iPhone 12 mini gitu kan, yang emang kecil banget gitu. Nah, ternyata si button ini di iPhone 12 mini ini kelihatan kecil banget nih. Sedangkan kebetulan yang si developer ini nggak sempet ngetes nih. Kebetulan kan sekarang udah mulai banyak di jenis-jenis device iPhone. Nah, kebetulan nggak sempat ngetes satu-satu gitu kan. Nah, dengan adanya yang beta testing ini kan kita bisa tahu juga gitu feedback dari teman-teman lebih cepat, atau misalkan yang dapat early access lebih cepat. Contohnya kayak case-nya, misalkan iOS nih, kemarin kan biasanya dia pasti tuh ngerilis beta OS-nya tuh buat seluruh dunia tuh, gimana buat nyobain dan ngasih feedback juga. Itu kan tujuannya sebenarnya buat ya, walaupun device-nya tipenya sama, pasti tiap HP tuh pasti kadang ada aja yang beda gitu sih Mas. Gitu sih Mas. Kalau berdasarkan real case yang terjadi. Oke, berarti buat lebih ngetes ke UI-nya ya? Iya, biasanya UI. Dan mungkin tiap device bisa, misalkan sesama iPhone X nih, kadang ada aja yang aneh gitu. Yang di device si dia kok beda, di device gue kenapa bisa gitu. Kadang gitu sih, ada yang aneh-aneh aja pokoknya bug yang muncul gitu. Tapi itu perlu dites di sisi beta version atau staging aja? Sebenarnya kalau staging cukup. Cuman kalau lebih bagus sih pengen tahu feedbacknya gitu ya dari real user gitu yang mau pakai. Menurut saya sih kalau ditambahin beta testing sih lebih bagus Mas gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, thank you Bagas jawabannya. Oke. Ini teman-teman terutama yang megang iOS nih, yang HP-nya iPhone nih, mana? Aldi, Fahmi itu. Yang iPhone mana coba nih suaranya nih? Pami. Ya Mas, ini saya Pami. Ya ada Pami. Buka dong mic-nya. Kenapa? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Coba iPhone user tanya dong. Kenapa? Bang, gue lagi dengerin dari tadi, Bang, lagi kerja gue, Bang. Sorry, Bang. Bung banget lu, Mi. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak yang lain nih? Nih, ada yang mau nanya Aldi. Aldi. Halo, guys. Aldi. Bentar, gue mau nanya cuma sambil mikir. Oke, Mas. Tadi kan lo ngebahas mengenai ini kan, apa, beta tester pakai TestFlight ya. Iya, Mas. Kendalanya apa guys biasanya kalau misalkan yang terjadi di real case lah, kalau pakai TestFlight ketika udah tektokan sama user, kendala yang umum terjadi biasanya apa aja sih? Kalau Iya kan kalau misalnya yang dijelasin di sini kan kayak ya aman lah, ini TestFlight gitu, kita TestFlight lebih mudah segala macam, tapi kan pasti ada kendalanya kan. Iya. Nah itu biasanya apa aja sih kalau pakai TestFlight? Nah mungkin kalau buat user dulu ya, kalau buat user mungkin kendalanya dia harus install dulu gitu TestFlight di App Store buat bisa dapet si app-nya itu, karena dia kan bakal di home-nya juga ada list-list tuh buat si app-nya buat di testing tuh dia available-nya apa aja. Mungkin kalau dari usernya itu aja sih, selain itu sih harusnya seamless gitu ya kalau buat si usernya. Mungkin malasnya juga magernya kan si iPhone kan emang storage-nya dikit tuh. Mungkin malas aja buat install gitu, paling itu aja sih kalau dari sisi user. Terus kalau dari sisi developer, mungkin ketika si developer nih rilis version baru, misalkan update minor sama mayor ya, itu bakal di review dulu nih sama Apple. Cuman berdasarkan pengalaman nih ketika si Apple mereview itu biasanya cepet sih, kalau misalkan itu kan baru buat beta ya, belum rilis ke App Store-nya. Nah itu biasanya sekitar 1 jam sampai 30 menit gitu sih. Nah triknya ini ketika kita ada defect atau ada bug gitu di beta, kita update-nya pakai build version aja gitu, bukan yang version itu. Nanti kalau kita pakai build version yang nambah increment-nya doang, itu dia bakal cepet sih, nggak bakal di review gitu. Jadi kayak dikira sama mereka ya udah defect aja gitu. Jadi cepet ketika kita rilis udah selesai, otomatis bakal muncul notif tuh di testernya, ada versi baru nih bakal muncul. Kita nggak perlu ngasih tahu si testernya, ada versi baru nih, bisa tolong install nggak gitu. Bakal nanti di HP di iPhone-nya bakal muncul di notif, ada versi baru nih, kamu bisa install sekarang gitu. Jadi kalau di iOS itu kalau untuk TestFlight cukup naikin build version tanpa harus naikin versionnya ya? Iya, version yang misalkan 1.3 gitu. Kalau yang increment yang build versionnya itu nggak apa-apa sih. Berdasarkan pengalaman bahkan itu sampai 1 menit, nggak nyampe 1 menit dia udah available gitu buat di testing. Kan tadi kan lu tanya kalau misalkan itu perubahannya kecil, cepet tuh dengan cara naikin build version. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih perubahannya major besar, gue cuma naikin build version, itu ada isu nggak? Nah itu sebenarnya si Apple-nya nggak terlalu ngecek update-nya di sebelah mana gitu. Gitu. Iya, mereka cuma ngecek si build versionnya aja. Sebenarnya dari company kan cuma juga punya SOP gitu kan. Kalau misalkan kita update mayor nih, yang berubah apa, update minor yang berubah apa. Jadi dari company kan ada SOP-nya juga ya. Kalau dari Apple-nya sendiri, dia cuma ngecek by build version itu sih, sama yang versionnya itu. Mereka nggak bener-bener sedetail ini perubahannya apa sih gitu. Mereka Jadi cuma tes gitu. Misalkan pas lagi beta testing, terus dapat feedbacknya, misalkan kebetulan user gue banyak nih di sekolahmu nih, user secara function buat fitur-fiturnya nih, si function-function kita, tiba-tiba dapat feedbacknya ada 30 gitu, otomatis perubahannya cukup major. Terus gue upload lagi ke beta tester, cuma naikin version number, build numbernya, itu no issue ya? Itu no issue, karena emang si Apple-nya nggak ngedeteksi perubahannya apa gitu di code-nya. Dia cuma ngedeteksi si build version-nya, dia naik apa enggak gitu sih, yang naik version apa build version-nya. Dia ngedeteksi itu aja sih, nggak sedetail sampai codingannya yang berubah apa sih gitu. Nggak sampai situ sih mas. Jadi masih bisa di trick gitu. Oke sih, thank you buat jawabannya guys. Oke, sama-sama Mas Aldi. Thank you di guys. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman buat Bagas nih? Aman? Nggak ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lanjutan, kita bisa closing aja kali ya. Jadi thank you banget nih buat Bagas sama buat Jalu
presentasinya atau sharing sessionnya sore ini. Ya mudah-mudahan kita terus-terusan kayak gini ya. Jadi saling sharing apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman juga buat biar saling belajar juga.